adalah you are here, artinya kamu di sini. Ya, mari kita buka firman Tuhan Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Sudah dapat saudara? Luar biasa ya, masih ada bunyi-bunyi kertas gitu ya kita gitu. Ya. Kemarin waktu kita beres-beres di sini Alkitab banyak banget kan. Alkitab buku gitu loh, yang maksudnya seperti itu. Sekarang kan udah di tab, di handphone gitu. Terus saya kayak berpikir gini, gimana ya suatu saat Alkitab ini udah nggak ada, terus yang kayak handphone gitu itu bisa kayak maksudnya hilang gitu, Alkitabnya itu kan bisa aja kan orang lakukan itu. Terus gimana yang mencari Alkitab itu? Jadi kayak ada muncul dalam pikiran Alkitab yang di dalam tangan kita buku itu, yang kertas itu tetap dijaga ya teman-teman gitu. Mana tahu suatu saat nanti gak ada lagi dan itu diulang lagi Alkitab yang harus itu. Jadi dijaga ya. Itu penjelasan. Yohanes 12 ayat 26 berbunyi seperti ini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada. Ia harus mengikut aku dan di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saya ulangi lagi, barang siapa melayani aku, itu melayani Tuhan, ia harus mengikut Tuhan dan di mana Tuhan berada, di situ pun saya akan berada. Dan barang siapa melayani Tuhan, ia akan dihormati Bapa. Amin. Firman Tuhan ini sangat cukup sederhana untuk kita mengerti bahwa barang siapa melayani Tuhan, ia harus mengikut Tuhan katanya. Bahkan bukan hanya dia sampai di situ, di mana Tuhan berada, di situ pun kita berada. So temanya adalah you are here, kamu ada di sini. Saudara dan saya, kita ada di sini buat apa? Kita ada di sini ngapain? Kita ada di sini karena apa? Saudara dan saya, kita ada di sini buat apa? Kita ada di sini karena apa? Kita ada di sini karena apa teman-teman? Karena Tuhan. Ada puluhan orang di sini, kita ada di sini karena apa? Karena Tuhan. Dan kita ada di sini buat apa teman-teman? Buat melayani Tuhan, karena Tuhan, semua tentang Tuhan. Amin. Keren kali sih jawabannya kita. Dan itu benar. Kita ada di sini pasti kita ngomong karena melayani Tuhan. Saya ada di sini buat apa? Buat melayani Tuhan, betul? Kalau lihat kiri kanannya, tolong berikan hormat buat dia, karena Tuhan juga bilang dia menghormati orang yang melayani Tuhan. Kenapa teman-teman? Karena kita melayani Tuhan. Tapi mari kita terus melihat sesuatu yang sangat penting pesan Tuhan pagi hari ini buat kita. Melayani Tuhan di sini kita bisa melihat bahwa artinya harus ikut Tuhan. Di mana Tuhan ada di situ katanya kita harus ada, betul? Di mana Tuhan ada di situ kita harus. Di mana Tuhan ada di situ kita harus ada. Kayaknya ngomongnya mudah gitu ya. Tapi yakin di mana Tuhan ada di situ kita pasti ada. Saudara tahu kalau kita mengidolakan seseorang atau kita melihat orang-orang yang fans dengan seseorang itu, fans fanatik gitu, pasti dia akan kejar orang itu, mau di konser di mana, mau dia buat apa, pasti dia selalu ada kan. Dan dia kayaknya lebih tahu gitu, dia update semua tentang orang yang diidolakan itu, betul nggak? Mau kemana dia tahu, pokoknya dia kayaknya menyerupai gitu orang yang diidolakan itu. Mungkin idolanya itu belum datang, mungkin dia konser gitu, dia udah datang sungguh-sungguh di situ, menunggu antri lama di situ. Karena dia pengen ada di mana yang dia idolakan, di situ dia ada. Gila sih, perjuangannya luar biasa. Terus kita bilang tadi, saya ada di sini karena Tuhan. Apa iya? Apa iya teman-teman? Kalau kita bilang saya di sini harus mudah sekali, waktu kita worship sama Tuhan, kita bilang Tuhan gua mau banget sama Tuhan. Gak harus disuruh-suruh angkat tangan, angkat kaki, ya. Ya kan? Kita tahu bahwa orang-orang yang fans banget gitu dengan idolanya, dia pengen terlalu pengen di depan, dia pengen yang terlihat gitu kan. Waktu dia ikut nyanyi gitu ya, idolanya lagi nyanyi gitu, pasti pengen ikut nyanyi dan antusias, lebih antusias daripada idolanya
banget gitu. Loncat-loncat, keringatan bersama, dan lain sebagainya. Kita waktu sama Tuhan bilang karena Tuhan gitu ya. Dia ada di sini tadi kan, saya merasa Tuhan ada di sini. Segitu ya. Ini lagi gitu ya. Boleh nggak ini lagi? Serius, itu menggelitik hati saya. Seberapa besar antusias kita sama Tuhan. Itu pasti karena kita tahu siapa yang kita ikuti, yaitu Tuhan. Banyak orang Kristen, banyak kan orang Kristen teman-teman? Apa ya teman-teman orang Kristen? Banyak orang Kristen, betul? Banyak banget. Dan kita rata-rata semua udah Kristen dari nenek moyang, betul nggak? Udah tau lah Kristen itu. Tapi banyak orang Kristen gagal dalam mengikuti Tuhan. Banyak orang Kristen mengikuti Tuhan itu tidak sungguh-sungguh. Kata orang Kristen, kata arti Kristen itu sangat berkuasa artinya teman-teman. Kristo, mengikut Kristus. Tapi kita tahu bahwa kata orang Kristen atau kata dari Kristen itu tidak ada artinya jika kita tidak hidupi apa yang menjadi arti sesungguhnya, yaitu ikut Kristus. Betul Pak? Kita semuanya ini dari dulu Kristen. Tapi saya mau bilang gini, kapan kita mengikuti Yesus sesungguhnya? Apakah waktu kita tahu agama kita Kristen, baru kita mengikuti Tuhan sesungguhnya? Kita ada di sini teman-teman. Karena apa? Karena ikut Yesus. Saya mau bilang gini, teman-teman ada di sini karena ikut cerita besarnya Tuhan. Saudara, kita memulai semua yang ada di sini. Kita memulai cerita besarnya Tuhan. Kita mulai ikut panggilan Tuhan sungguh-sungguh itu. Bolehlah kita katakan mulai kita pertama kali ikut BTS. Betul? Saya ikut Tuhan atau saudara ikut Tuhan mulai dari teman-teman waktu terpanggil mengikuti panggilan Tuhan mulai dari BTS. Walaupun sekarang sudah ada yang mungkin berapa puluh tahun yang lalu, tapi pengalaman di BTS itu sangat diingat. Karena itu pertama kali bagaimana dia komitmen untuk ikut Tuhan. Saudara dan saya ada di dalam ceritanya Tuhan, di dalam story of God. Saudara dan saya ada di dalam cerita besarnya Tuhan. Saya mau mengingatkan aja, walaupun saudara dan saya sudah tahu itu, saudara tahu bahwa cerita besarnya Tuhan itu dimulai dengan hidup saudara mungkin di GTS. Dan apa cerita besarnya Tuhan itu teman-teman? Kita tahu bahwa cerita besarnya Tuhan itu, kita tahu bahwa awal mulanya Tuhan ciptakan manusia ini. Itu cerita besarnya Tuhan. Dan kita tahu bahwa sebelum dunia ini diciptakan, sebelum semuanya jadi, langit dan segala isinya ini, sebelum itu semuanya jadi, Tuhan sudah ada. Dan dia tidak diciptakan. Betul? Tuhan bukan Tuhan yang diciptakan, tapi Tuhan yang diciptakan. Kita tahu waktu dia di Kejadian katakan baiklah kita menciptakan. Kata baiklah kita itu berarti ada sinergi, ada hubungan di situ teman-teman. Ada hubungan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mereka satu di dalam keberagaman fungsi mereka yang berbeda-beda. Tapi sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah ada teman-teman. Keberadaan dia sudah ada dan dia tidak diciptakan. Dan dia tidak ada, oh kita baru ada terus 5 bulan yang lalu dia ada. Enggak. Ingat, dia Alfa dan Omega. Dia tidak diciptakan. Dia tidak ada waktunya. Emang dia sudah ada. Dan dia tidak diciptakan. Tapi apa yang terjadi? Dia ciptain semuanya, segala isi yang ada di dalam bumi ini. Dia ciptain manusia, betul? Dia ciptain kita. Dan kita berbeda dari manusia, dari ciptaan yang lain, dari binatang yang lain. Dan waktu kita diciptain, apa yang terjadi? Dia kasih rohnya kepada kita. Dan apa yang terjadi? Ada satu hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhan. Adam dan Hawa mereka punya hubungan yang romantis, betul? Adam dan Hawa mereka berjalan ke sana ke sini, mereka sangat romantis, mereka sangat akur, mereka sangat punya hidup yang baik sekali. Demikian juga hubungan Adam dengan Tuhan atau Tuhan dengan Adam, mereka sangat baik dan sangat harmonis. Tidak ada di situ miskomunikasi, tidak ada di situ salah paham, tidak ada di situ cuek-cuek, tidak ada di situ apatis, semuanya hasratnya ingin
Betul? Tapi ada satu hal yang Tuhan ingatkan kepada mereka. Boleh kamu makan semuanya ini, tapi ini tolong jangan makan ini. Kita tahu itu buat pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi kita tahu ada si iblis yang sejahat, dia juga diciptakan. Dia beda dengan Tuhan. Walaupun si iblis sudah ada jauh sebelum manusia ada, karena kita tahu iblis dia adalah sepertiga dari malaikat yang diturunkan oleh Tuhan karena pemberontakannya. Nah, kita tahu, oh dia punya spirit pemberontak. Kenapa yang terjadi teman-teman? Yang ngomong sama manusia, hei kamu boleh makan ini, siapa bilang nggak boleh makan ini? Ingat? Dia datang dengan spirit pemberontakan itu. Dia bilang boleh kamu makan, kalau kamu makan, kamu akan hidup, kamu tidak akan mati. Artinya di situ dia tanam benih pemberontakan, bahwa manusia ini harus sama seperti dia punya spirit pemberontak kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Manusia itu terjebak dan mereka tidak percaya dengan Tuhan, mereka percaya kepada si iblis dan mereka makan. Kita tahu bahwa cerita ini ketika ada dosa di situ, ketika ada pemberontakan, apa yang terjadi? Hubungan antara manusia dengan Tuhan rusak, teman-teman. Hubungan mereka rusak, komunikasi mereka rusak, kepercayaan mereka rusak, kesatuan mereka rusak. Ini tentang ini bilang hore, saya berhasil. Tapi cerita besar Tuhan gak sampai hanya di situ. Harusnya manusia itu ketika mereka makan mereka harus mati, betul? Tapi Tuhan kasih anugerah, Tuhan kasih kesempatan mereka tidak mati. Tapi yang mati apa teman-teman? Binatang yang menjadi korban di situ, binatang yang tidak bercacat. Jika ceritanya Tuhan kasih pengampunan dan Tuhan kasih kesempatan buat mereka, tapi ada yang berubah di situ. Bahwa mereka sudah tidak lagi seperti yang semula. Ada yang sudah tidak lagi seperti yang dulu. Keserupaan, keharmonisan, kesatuan itu sudah tidak lagi seperti yang dulu sebelum pemberontakan itu datang. Dan akhirnya Adam dan Hawa juga diusir dari tempat itu. Sampai terus menerus manusia itu punya kedagingan yang sangat luar biasa, mengecewakan Tuhan. Dan kita tahu waktu Nuh, hanya Nuh yang benar di mata Tuhan. Dan setelah itu semuanya dimusnahkan. Dan terus menerus sampai kita bisa melihat Tuhan terus bergaul, ingin melihat ada orang-orang yang muncul, ada orang-orang yang benar mengikut dia. Tuhan kasih perjanjian kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 12 itu tentang perjanjian Tuhan. Di situ dia mau ingin adanya restorasi, adanya pemulihan, adanya sesuatu yang baru. Itu kenapa kita tahu bahwa dari keturunan Abraham kita tahu bagaimana kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita bukan anak-anak budak, tapi kita anak-anak merdeka, betul? Dipilih menjadi keturunan ilahi. Tapi di situ pun tidak selesai. Di situ pun keserupaan atau kesatuan dengan Tuhan itu ternyata tidak bisa membuat kuat. Tetap aja gagal. Sampai akhirnya Tuhan bilang bahwa ternyata manusia itu nggak bisa mengusahakan dirinya untuk serupa seperti yang dulu diciptakan, untuk pulih seperti yang dulu. Akhirnya Yesus dikirim sebagai anak yang tunggal untuk menjadi penebus kita. Yesus datang, teman-teman. Yesus datang untuk saya dan teman-teman. Dan dia datang tujuannya apa, saudara-saudara? Dia datang untuk mengembalikan semua yang rusak itu. Dia datang untuk mengembalikan semua yang pernah hancur. Itu kenapa kita tahu waktu Yesus datang dia harus mati di kayu salib. Dan di kayu salib dia bereskan semuanya itu. Di kayu salib dia tebus semuanya itu. Dan kita tahu Yesus setelah 3 hari dia di dalam liang kubur, dia pergi mengambil kunci maut, mengambil kunci yang iblis ambil, dan dia rebut kemenangan itu. Amin. Dia ambil kutuk itu dan dia hancurkan. Dan setelah hari ketiga Yesus bangkit, betul? Dan setelah hari ketiga dia bangkit, ada otoritas yang Yesus ambil. Dan setelah itu apa yang terjadi, teman-teman? 40 hari Yesus memberikan dirinya untuk menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tapi dia bukan lagi manusia yang seperti secara fisik yang bisa disentuh. Setelah 40 hari dia kasih tahu yang hal. Dan waktu dia pergi, disaksikan oleh murid-muridnya. Ini yang menarik. Dia bilang, kamu tidak akan sendiri, kamu tidak akan yatim piatu. Aku akan mengirim Roh Kudus ke atas kamu. Dan
Roh Kudus itu yang akan bersama-sama dengan kamu. Murid-muridnya sebut baik dengan Tuhan, tapi Tuhan kirim Roh Kudus. Waktu Roh Kudus dikirim, murid-murid itu pulang, mereka bersekutu. Kita bisa melihat itu jemaat mula-mula hari Pentakosta, mereka diguncang, mereka bersekutu, mereka benar-benar dilawat oleh Tuhan, mereka melakukan apa yang Yesus lakukan. Itu kenapa sekarang saudara dan saya adalah mengambil bagian, mengambil otoritas yang Yesus sudah kasih, seperti Matius, bahwa Tuhan kasih kita otoritas, kuasa yang Dia miliki. Itu kuasa yang ada di dalam surga, di dalam bumi, Dia berikan kepada kita. Untuk apa kita ada di sini? Itu cerita besarnya Tuhan. Dan cerita besarnya Tuhan itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu baik. Tapi saudara, apakah hanya sampai di Tuhan aja Dia melakukan? Waktu Dia ke surga, Dia belum selesai itu. Dia kasih bagiannya kita. Dia kasih porsinya kita. Saudara ada di sini. Itu untuk apa? Itu kenapa kita bisa melihat di dalam Yohanes ini. Di mana aku berada, kamu pun harus ada di situ. Nah, kita tahu bahwa Roh Kudus yang menuntut kita untuk kita bisa taat dengan apa yang menjadi kerenduan Tuhan. Kita masuk ke DTS menjadi awal cerita besarnya Tuhan atas kita terjadi. Kita semuanya bukanlah orang-orang yang semuanya sudah sempurna. Kita ini semua orang-orang yang broken juga, betul? Kita ini orang-orang yang hancur, orang-orang yang tidak tahu memuliakan Tuhan, tidak tahu mengasihi Tuhan, orang-orang yang tidak tahu panggilan kita, orang-orang yang tidak tahu tujuan hidup kita. Tapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya, Dia datang kepada kita dan Dia mengajak kita untuk ikut di dalam cerita besarnya Dia, dan Dia pulihkan kita, Dia lakukan restorasi, Dia pulihkan kita seperti yang semula. Bagaimana Tuhan menciptakan kita, tidak ada cacatnya di situ, tidak ada di situ pemberontakan, tidak ada di situ dosa, dan diciptakan kita murni. Dan karena kasih karunia Tuhan, kita bisa bilang, enggak, terima kasih Tuhan. Kalau aku dulu sampah, sekarang Tuhan bentuk aku menjadi bejana yang indah. Dan itu dikasih dengan cuma-cuma. Itu dikasih dengan hanya karena Dia mengasihi kita. Ada kata-kata yang kemarin itu masih mengingat. Sebenarnya tidak ada kewajiban Tuhan untuk mengasihi kita. Betul Pak? Kan kewajiban Tuhan kok untuk memulihkan kita. Tidak ada kewajiban Tuhan mati di kayu salib. Agak kejam ya. Tidak ada. Tanpa kita pun Tuhan bisa hidup. Tanpa kita pun Tuhan tetap mulia. Tanpa kita pun Tuhan tetap kudus. Tanpa kita pun Tuhan tetap raja dan Tuhan. Betul? Tapi Dia memilih teman-teman. Dia memilih mengasihi kita. Dia memilih mati di kayu salib. Dia memilih untuk datang kepada kita karena Dia mengasihi kita. Itu kenapa teman-teman hanya dua kasih atau dua hukum saja ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Dulu zaman-zaman di perjanjian baru kita lagi aktif-aktifnya baca kitab kan. Banyak kali aturan ya. Lah kudus mati. Ada ampun. Kayaknya mungkin di sini nggak ada yang bertahan ya. Udah pada habis semuanya. Tapi banyak orang-orang itu mengikuti hanya karena aturan, bukan karena mengasihi Tuhan, karena aturan, betul nggak? Jangan sampai kita mengikuti disiplin rohani baca kita hanya karena aturan, untuk update, untuk kasih tahu, ibu udah baca ini, tapi kita nggak ngerti tujuannya apa. Aku hanya ingatin aja, karena itu juga yang diingat menurut saya. Jangan hanya baca untuk sekedar laporan saja, dilihat nggak perlu, penting nggak ada artinya itu. Tapi mari kita baca karena kita mengasihi Tuhan, karena kita ingin mengenal dan ingin tahu apa maksudnya Dia. Betul? Nggak perlu update lah. Kalau itu semuanya untuk apa? Laporan pada manusia aja. Sama, itu kenapa Tuhan waktu Dia datang ke dalam dunia ini, Dia hanya ubah semuanya. Hukum-hukum itu, aturan-aturan itu hanya menjadi dua saja. Aturannya apa teman-teman? Hukum yang dua saja itu apa? Dipersingkat kan? Dibuat menjadi fresh. Udah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ini esensi hidup. Ini alasan kenapa kamu ada di sini. Udah cukup itu. Kita ada di sini teman-teman untuk melayani Tuhan, betul. Dan kita semua di sini waktu di UTS kita dimuridkan, kita antusias dengan Tuhan, kita bergejolak, bergairah dengan Tuhan. Tapi setelah DTS, apakah itu masih sama atau sudah lewat?
Yesus waktu dia pergi, dia pesankan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini yang menjadi tugas kita. Ini yang menjadi bagian kita kenapa ada di sini. Ini yang menjadi porsi kita. Kalau Tuhan tadi punya cerita yang besar, sekarang kita mau membuat ceritanya Tuhan melalui hidup kita. Amin. Cerita besarnya Tuhan itu dikerjakan melalui saudara dan saya. Bukan karena saudara hebat, karena saudara bijak, tapi karena ada Roh Kudus yang dikirim tadi. Dan Roh Kudus itu punya tempat, yaitu saudara dan saya, untuk dia boleh bekerja, untuk dia boleh menyatakan kebenaran demi kebenaran. So, saudara ada di sini untuk saudara melakukan pemuritan, untuk saudara boleh pergi untuk memuridkan bangsa-bangsa. Walaupun kita tahu bahwa pemuritan itu adalah panggilan kita, dan kita masih terus dimuridkan untuk kita menjadi seperti Yesus. Kita dimuridkan untuk kita terus ingat bahwa kita awal mulanya diciptakan manusia itu untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kita sudah dipulihkan, kita sudah dikembalikan, kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita tidak lagi di dalam pemberontakan itu, kita tidak di dalam lagi dosa itu yang membuat kita terjepit, yang membuat kita diperbudak. So, faktanya kita masih terus mau menjadi serupa dengan Yesus. Ada di situ, saudara. You are here, ada di situ. Saudara, bagian kita sekarang adalah mau menjadi serupa dengan Yesus. Kekristenan itu mengikuti Yesus untuk menjadi serupa dengan Dia. Bukan pelayanan ternyata yang kita banggakan, tapi bagaimana setiap hari kita punya kehidupan mau serupa dengan Yesus. Amin. Dan kita tahu orang-orang yang serupa dengan Yesus yang akan bersama-sama memerintah bersama Dia di dalam kekekalan. Saudara dan saya, kalau kita mengejar keserupaan, mengejar idola kita ini Yesus, kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Betul? Dia bilang bahwa Dia akan memerintah bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi Dia. Kita berubah bukan hanya sekedar di luar saja, teman-teman. Kita tahu waktu di atas kita diobrak-abrik. Kepahitan, dendam, amarah, dosa-dosa disingkapkan, dibuang semuanya. Tuhan bedah kita, Tuhan pulihkan kita dari dalam, untuk kita boleh keluar dan menjadi saksi. Saudara ada di sini karena cerita besarnya Tuhan, dan saudara ada di sini untuk membawa cerita besarnya Tuhan itu. Dari tadi malam kemarin saya sedih sekali. Saya semangat sih, sedih, semangat tapi sedih, gimana ya? 1 minggu ini lah pokoknya Tuhan melayani saya benar-benar. Saya melihat teman-teman di sini berjuang sekali untuk bisa ada melayani Tuhan. Kita tahu bahwa di tempat ini, di ladang ini, atau di wadah ini, kita nggak digaji, tapi kita bekerja melayani Tuhan. Dan teman-teman semuanya sangat luar biasa melayani Tuhan, tapi kita harus banyak hal yang kita harus hadapi tantangan. Dan saya merasa Tuhan bilang, mesra, kamu harus punya iman buat teman-teman. Kamu harus punya iman buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Ini akhir bulan ya. Gaji kita harusnya ada setiap 30 hari ya, 31 hari. Rosma datang kemarin bilang, Kak Mesra gak ada beras. Kita gak ada makan, Kak. Saya bilang, ya selamat datang lah buat itu. Kumpulin semuanya. Saya bilang teman-teman gak ada, dan beberapa masih belum lunas KP. Saya bilang itu saya gak mau menekan teman-teman yang udah lunas KP. Mereka juga udah berjuang lah. Kalau mereka juga ada uang, mereka udah kasih. Betul gak teman-teman? Terus habis itu aku bilang, ya udah ya, pokoknya hatinya gak boleh bersungut-sungut. Makan apa aja makan, masih ada daun pepaya masih ada di situ, daun singkong masih ada, daun alpukat masih ada. Direbus kek, digoreng kek, nggak ada minyak goreng yang mahal ya. Udah, karena kayaknya berdoa dan ngopring-ngopring ada akhirnya uang untuk beli beras 1 karung. Hari pertama kemarin sarapannya sayur toge dengan buncis. Saya lari dari atas mau makan, jangan sampai kehabisan. Biasanya ya nggak bisa. Kalau dari bayi mungkin saya akan lari gitu ya. Ini saya lari, terus saya ambil sama suami saya ini loh.
siapin masih untuk mos jangan sampai habis gitu. Makan siang kedua, semangat lagi, kayaknya pengennya lapar gitu. Tahu gak sih? Aku melihat ponakan saya banyak banget kan, cuma mamanya yang kerja gitu. Mereka makan terus gitu, dikit-dikit makan. Walaupun hanya nasi sama air, panas kasih garam tapi lahap banget gitu. Dan aku kayak ngerasa itu, kayak semuanya terasa enak aja semuanya gitu. Kapan makan semuanya benar-benar makan gitu. Kemauan. Dan waktu saya makan itu enak banget. Sayur kedua dimakan siang. Sayur apa itu ya? Labu siang. Ada lengkuas di situ gede-gede. Bumbunya bumbu ayam rendang. Itu kayak daging ayam gitu. Lengkuasnya aku berimajinasi di daging, tapi tetap rasanya lengkuas. Dan waktu aku makan itu enak banget. Aku semangat kan sama teman-teman kemarin. Wah, aku bilang apa yang kita kerjakan, bongkar gudang. Kata si Oras, kertas bisa dijual kak. Ada buku-buku Korea di sini, nggak ngerti bahasa Korea, udah jual aja. Akhirnya kita sobekin. Harganya berapa Oras? 2.000 aja sekilo. Udah sobekin, kerja keras gitu. Semangat ya guys, semangat. Lalu gue mojok nggak kuat lagi, masuk di sini, gue nangis. Nangis gue gini amat ya Tuhan. Serius, gini amat ya. Kami ini melayani Tuhan loh. Kami ini ada di sini bukan karena kami nggak bisa bekerja di luar sana, bukan karena kami nggak bisa melakukan banyak hal gitu, tapi kami mau tunduk kepada Tuhan kan. Kami mau layani Tuhan, kami mau ada di sini buat Tuhan gitu. Dan gue lama di sini teman-teman. Terus dia bilang tadi semangat gitu. Juga bilang juga manusia gitu. Mati lampu lagi, ada drama lagi, terima lampu terima lampu, yang nanya di sini semuanya juga mati lampu. Terus akhirnya menyembahlah mereka si Orin gitu. Aku semakin sesak. Karena ditutup dengan Indomie makan malam. Dan itu mewah banget, semua lari dari atas. Jangan sampai Indomie itu habis. Dan ada yang gak kedapatan. Yang terakhir. Terus mau makan sama dia. Gila enak banget ya dia Indomie ini. Kayak makanan Korea ya dia gitu. Tapi satu hal di situ saya bersyukur gitu loh teman-teman. Saya bersyukur bisa melewati itu. Saya bersyukur bisa ada di musim itu dengan teman-teman. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan, bukan karena di saat diberkati baru kita tetap bertahan. Bukan di saat Tuhan baik baru kita berkata Tuhan baik dalam penyediaannya, penyertanya. Di saat situasi gak baik pun masih tetap bilang Tuhan baik ya. Amin. Moses bilang ini bagus kok gitu. Dalam hatiku ya bagusin, tapi tolong jangan lama-lama. Tadi pagi disambung lagi dengan brokoli di Korea. Sehat sih. Terus orang, kau makan kak? Gue harus menyiapkan waktu. Tapi itu unik ya. Kita bertahan itu karena kita mengasihi Tuhan, betul? Dan semua teman-teman saya lihat dengan antusiasnya. Kemarin saya kalau teman-teman ada di status saya, itu ternyata tembaga yang listrik-listrik ini bisa dijual loh. Oras, dia di sini ketua rangsokan konten. Dia udah ketagihan ternyata sering dapat berkat dari situ. Dia jual ternyata ada pembeli di situ teman-teman, pembeli sahamnya di 6.000 gitu. Dan kemarin kita semangat ngerjain itu semuanya. Saya bilang, ayo kita kerjain ini. Susah banget juga ya ini ya. Kita kayak anak-anak, orang tuanya nggak sanggup lagi, terus kita kayak ngerjain di situ. Sudah ada sekilo ya Oras ya, tembaganya. Setengah hari. Udah ya. Dan Bang Mardi bilang, udah bakar-bakar aja biar cepat. Terus bilang, jangan dibakar, kalau dibakar harganya lebih berkurang. Iyalah, nggak apa-apa lah. Jadi harga mahal. Tapi itu oke kan? Karena saya percaya mendung gak selamanya mendung, kemarau gak selamanya kemarau, hujan
Kita ada di sini, apakah hanya untuk diberkati? Dan saudara, cerita yang luar biasa. Tiba-tiba tetangga di depan, dia kasih brokoli. Dia nggak ada diminta loh, Tuhan bisa pakai mereka. Dia bilang, ini siapa yang terima kemarin? Ya, dia kasih brokoli. Bukan kamu yang minta-minta ke tetangga? Pas buka gerbang dia langsung dari seberang jalan. Itulah yang kami makan tadi pagi. Ini kan Tuhan buat Tuhan. Di saat nggak ada terus brokoli datang itu indah kali kan? Bersyukurlah kalau teman-teman bisa melewati itu. Karena kita bisa menceritakan lagi tentang dia. Karena kita sudah dibawa untuk serupa dengan dia. Apakah kita menyerah dalam minggu ini? Kita lagi berdoa untuk ada terobosan di dalam keuangan. Kita lagi ngomong sama Tuhan, Tuhan kami tidak mau terus ada di dalam proses ini. Padang gurun ada waktunya juga, nggak terus-terus padang gurun. 1 tahun boleh, bertahun-tahun. Lama juga ya. Bangsa Israel aja, Musa pergi sebentar ketemu Tuhan, lama banget mereka udah punya Tuhan asing, betul nggak? Kita ini gak sampai seperti orang Israel lah. Maka sayur katanya pagi siang malam masih kita makan. Disuruh jual-jual motor masih kita lakukan. Kurang apa lagi? Tapi mari kita berdoa waktu ini, mari yuk. Kita mau melewati proses ini bersama dengan Tuhan, khususnya dalam keuangan. Saya berdoa ya tahun ini stabil itu selalu lunas gitu. Bukan hanya di stabil gitu, emang gak butuh sabun, apa butuh rinso gitu. Jadi jangan minta Tuhan 400.000 aja cukup, 400.000 cukup aja gitu. Dikasih, habis itu Tuhan gak cukup deh ternyata butuh sampo. Kita manusia-manusia normal kan teman-teman. Kebutuhan kita ya wajar itu. Makanya berdoa waktu ini, dan mari kita teman-teman saling membantu, mari kita saling menghormati seperti Tuhan bilang tadi. Di Yohanes tadi bilang bahwa aku akan menghormati, atau ia akan dihormati Bapa. Tuhan aja menghormati kita teman-teman. Saudara dan saya dihormati oleh Tuhan. Saudara dan saya itu dihargai sama Tuhan. Tetes air mata kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tahu gak, Tuhan itu sangat kayak terkagum gitu loh lihat saudara dan saya. Kita gak digaji tapi kita harus bayar. Kita gak digaji tapi kita harus sungguh-sungguh taat. Kita gak digaji, kita terus-terus harus semangat melayani Tuhan. Terus memberi yang terbaik. Itu karena satu alasannya, karena mengasihi Tuhan, bukan karena yang lain. Itu kita kayak ngefans banget sama Tuhan, betul gak? Kita worship, kita gak pernah bosan menyembah Tuhan. Kita doa sebat, kita gak pernah bosan doa sebat. Kita baca firman Tuhan, kita gak pernah bosan baca firman Tuhan. Kita gak dihargai, kita mengampuni orang itu. Kita direndahkan, kita bilang terima kasih buat orang itu. Dan kita mengampuni. Hati kita itu gak ada bisa sakit penyakit atau sakit hati gitu. Langsung cepat-cepat dibereskan karena kita mengasihi Tuhan. Itu gila banget. Dan orang-orang yang seperti itu dia bilang bahwa dia dihormati oleh Tuhan. Saudara dan saya, mari yuk teman-teman di kiri kanan, mari kita hormati. Mari kita angkat topi buat sama-sama lain. Karena kita semua di sini bukanlah anak-anak gampangan. Kita semua di sini karena ikut panggilannya Tuhan. Betul? Dan ini yang terjadi minggu ini, saya rasa saya harus menghormati. Saya harus menghormati setiap orang yang ada di sini. Terima kasih ya sudah mau ikut Tuhan. Ini laki-laki, anak-anak muda yang ada di sini yang ganteng-ganteng, bisa aja mereka kerja di sana. Nyuper kek, kontrak kek, apa kek, gitu kan. Tenaganya kuat, betul nggak? Singso kek. Tapi mereka memilih di sini sepertinya nggak punya apa-apa, hanya punya kehidupan yang mereka bagikan kepada Tuhan. Kalau ngomong sama di sini, jajarin aku dong gitu ya sama laki-laki di sini. Situlah mungkin mereka sedih gitu ya. Karena biasanya mereka mau jadi pahlawan gitu. Tapi mereka juga apa? Manusia. Yang wanita-wanita di sini skincare juga, bisa juga. Tapi mereka mau meletakkan itu semuanya. Suatu saat bisa ya beli apa itu yang sedang lagi viral sekarang. Tapi saya percaya saudara di sini bertahan bukan karena
manusia banget. Kalau kita bertahan, gak apa-apa deh. Gak ada sambung itu, tapi ada Tuhan sih. Tapi jangan lama-lama ya. Dan tau gak, setelah 1 minggu ini kita dilawat Tuhan, kita manis banget loh. Ada kata-kata dari dia gitu. Kok kita kayak manusia-manusia baru gitu. Kayak, kamu gimana? Sudah mantan gitu. Kuatnya saling memperhatikan, kuatnya saling memperhati loh. Dalam situasi yang sulit ini, situasi yang mungkin kita lagi diproses, tapi kita akhirnya jadi care loh satu sama lain. Saya ngeliat waktu kemarin Bang Gotman menjadi itu, terus dia bilang, hei, kata jam kita, kamu punya headset nggak tuh? Terus dia bilang punya. Kamu mau satu? Gitu. Nah ini headsetnya satu aja. Aku mau nunggu. Maksudnya apa ya? Saya bisa diam aja. Maksudnya mau dibagi-bagi gitu. Ternyata headsetnya itu satu. Udah nggak berfungsi guys. Tidak bisa. Iya betul kan nggak apa-apa. Makasih ya gitu. Semangatnya mengasihi, semangatnya peduli satu sama lain. Ya naik mau pindah ke kontrakan. Teman-teman kalau ada piring lo dikasih sama dia. Saya ngeliat kemarin walaupun udah capek beres-beres di sini, tapi datang ke atas, apa yang kamu bisa bantu? Saya waktu melihat itu, indahnya ya, saling mensupport, indahnya ya, saling mendukung gitu. Dan waktu mau makan, hei makan gitu, saling mengingatkan, jangan sampai kamu kehabisan gitu banget. Banyak pelajaran yang didapat di sini. Minggu ini kami kayak bulan madu semua. Baik-baik semuanya. Tapi saya percaya itu karena Tuhan sedang bekerja. Ada 3 hal singkat saja, 3 cara untuk menolong kita untuk bisa berubah dan terus bisa mengikuti Tuhan dan terus bisa melayani Tuhan, survive dengan Tuhan. 3 cara untuk kita bisa ditolong untuk bisa berubah melayani Tuhan atau bertahan di dalam panggilan kita. God, waktu kita, yang pertama waktu kita kemarin ada retreat, ada solitude with Jesus. Menyendiri dengan Tuhan itu yang pertama. Masih berlaku itu? Masih ada? Untuk kita bisa terus melayani Tuhan, untuk kita bisa terus mengasihi Tuhan. Di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Kita perlu seperti Yesus. Oh, dia selalu punya quality time dengan Bapa. Dia selalu pergi pagi-pagi, dia ambil waktu di tempat yang sunyi, yang sepi. Dia ambil waktu hanya dia dengan Bapa di surga. Dan di situ dia menerima pewahyuan, di situ dia menerima apa yang menjadi tindakan dia untuk hari ini atau hari besok. Dan dia dapat itu dari hubungan dia dengan Bapa. Dari waktu worship saya dapat ini ada magnetnya loh guys. Tuhan mau kita seperti ini. Menempel terus dengan dia. Intim terus dengan dia, melekat terus dengan dia. Ada ketertarikan satu sama lain. Tuhan tertarik sama kita, kita juga harus tertarik sama Tuhan. Tuhan antusias dengan kita, kita juga antusias dengan Tuhan. Tuhan menghormati kita, kita juga harus menghormati Tuhan. Amin. Yang pertama itu teman-teman, solitude dengan Yesus. Menyendiri, punya waktu pribadi ini yang terjadi waktu-waktu yang ada di sini. Saya merasa itu yang Tuhan lakukan buat saya setelah di Manado. Puji Tuhan, puasanya berhasil teman-teman. Perlu juga ya kalau kita mau melakukan sesuatu di depan saksi. Dan itu kayak mengingat-ingat kita. Dan waktu saya ada di sana dan sampai sini, saya merasa ini yang Tuhan terus dorong saya. Masyarakat harus punya waktu. Capek ya mikirin orang banyak kali. Gak ada inilah, gak ada itu lah, gak ada ini terus gak ada. Capek gitu. Ini belum ini, aduh. Tapi waktu saya menyendiri dengan Tuhan, saya dikuatkan Tuhan. Waktu saya menyendiri dengan Tuhan, saya dimampukan untuk meresponi dia. Nah kita tahu waktu kita menyendiri dengan Tuhan, ada kuasa daripada Roh Kudus itu bekerja terus menerus melalui saya dan saudara. Dan kita akan terus mau membawa ceritanya Tuhan. Saya di kamar saya ada war room, ada ruang doa saya kecil sih. Nah, saya di situ menikmati karena saya belum sama ke rumah doa, ada banyak ular di sana. Ya. Punya tempat khusus gitu teman-teman. Setting, atur. Punya waktu pribadi dengan Tuhan. Saya diingatkan ini, walaupun ini sudah diingatkan juga waktu kita di retreat. Ambil waktu menyendiri dengan Tuhan.
penyertaan Tuhan. Di situ tidak ada pertolongan Tuhan. Saya kalau stres itu saya sudah menyadari bahwa ini saya sudah banyak terlalu melakukan dari kekuatan saya. Saya kalau udah sering-sering marah ini saya udah mengerti bahwa ini dari diri saya sendiri, bukan dari Tuhan. Dan waktu kita banyak mengambil waktu dengan Tuhan, menyendiri dengan Tuhan, hei, ada sih pencobaan, ada sih godaan daripada sejahtera, tapi kita bisa bilang nih, hei, lu pergi deh sana. Kalau nggak gak usah loh. Tapi kalau kita nggak menyendiri dengan Tuhan, kita akan bilang, hei, datang dong semuanya, daging. Saya dalam minggu ini saya tidak mau nonton TikTok terlalu sering. Karena di TikTok itu kita nggak punya filter ya. Semua ada di situ. Semua kenajisan banyak kali di situ. Pokoknya yang udah diminta datang dia di situ. Nggak bisa dihilangkan gitu. Kita yang harus bisa memilih. Karena saya nggak mengikuti orang-orang, jadi siapa aja yang ada di situ kan muncul gitu. Saya pikir ini nggak bagus nih. Saya tahu itu nggak bagus dan saya hilangkan itu. Akhirnya dengan kita menyendiri dengan Tuhan, kita punya kepekaan, kita punya keberanian untuk mengatakan no kepada si jahat. Tidak kepada daging, tidak kepada nafsu, tidak kepada kenajisan. Dan kita akan lagi-lagi kita ada di sini untuk menjadi serupa dengan Yesus. Percayalah teman-teman, kita bisa melakukan segala sesuatu. Tukar maintenance mungkin bisa kekuatan, tapi itu terbatas. Tapi waktu senjata datang, kita akan apa? Atau mungkin DTS. Sudah berapa kali jadi staf DTS? Bisa. Kalau mungkin dari pengalamannya, tapi waktu pemberontakan itu datang, kita akan apa? Artinya apa? Quality time dengan Tuhan, menyendiri itu dengan Tuhan. Itu akan membuat kita terus dimurnikan dan terus dipulihkan dan terus juga menjadi serupa dengan Tuhan. Mari yuk, misionaris-misionarisnya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang luar biasa di sini. Mari kita ambil waktu pribadi-pribadi kita. Mari punya tempat khusus dengan Tuhan. Itu yang saya renungkan waktu-waktu ini. Saya berpikir gini, kalau saya mau ketemu dengan seseorang yang benar-benar orang itu saya merasa sangat antusias gitu ya. Saya pengen belajar banyak dari dia. Saya sangat apa ya, saya akan usahakan waktu saya. Bahkan mungkin diajak di kafe ngomong 1 jam gak cukup gitu. Karena saya antusias dengan orang itu, saya ingin belajar dengan orang itu, saya tertarik melalui kehidupannya dia. Saya ibaratnya apa ya, tersentuh lewat hidupnya, pasti saya bertahan. Sama juga dengan Tuhan, kalau saya tertarik dengan Tuhan, saya antusias dengan Tuhan, saya tidak mau buru-buru. Udah ya, udah selesai. Udah doa makan tadi udah doa tidur Tuhan berkata kami udah selesai. Tapi di waktu di sosial media, di waktu yang lain kita bisa tuh bertahan berjam-jam, kita kasih waktu berjam-jam. Tapi waktu untuk dengan Tuhan, gatal sekali, cepat lagi bosi, cepat lagi, lama kali gitu. Kapan ini berakhir gitu? Itu karena kita gak punya kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Makanya waktu kita menyendiri dengan dia, kita seperti malas. Mari kita cek. Dan mari kita minta daripada Tuhan untuk ada rasa haus dan lapar akan dia. Saya mendengar di sini, dari mana-mana ada waktu pribadi. Ya pemandangannya indah sekali. Pagi-pagi dengar, 1:30 pagi juga ada yang masuk untuk ambil waktu dengan Tuhan. Di lawat Tuhan ya, Yorin, yang mana Yorin? Kita kayak berjalan di dalam badai kita, tapi kita kayak gak berjalan di dalam badai. Karena apa? Karena ada kekuatan dan kemampuan yang Tuhan kasih. Amin. Itu yang pertama, untuk kita bisa melayani Tuhan, bertahan dan menjadi terus ikut apa yang Tuhan mau. Mari punya waktu pribadi dengan Tuhan, menyendiri dengan Tuhan. Berikan ruang kepada Roh Kudus, berikan ruang kepada Dia untuk Dia bisa mengubah hidup kita setiap hari. Mari kita mau terus lepaskan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak murni di hadapan Tuhan. Jangan sampai teman-teman kita terus bawa kebusukan, dosa-dosa itu. Lepaskan. Tuhan mau kita freedom. Tuhan gak mau kita kepada seperti yang dulu, jatuh, gagal. Seperti Musa, waktu dia berhadapan dengan Tuhan, punya waktu pribadi dengan Tuhan. Tuhan bilang apa? Lepaskanlah kasutmu, karena tempat yang kamu injak itu kudus. Sekarang kita punya kesempatan itu, kita punya waktu itu dengan Tuhan. Tapi mari kita datang di hadapan Tuhan dengan kekudusan. Karena teman-teman dan saya akan membawa kekudusan itu.
membawa hadirat Tuhan, membawa karakter Tuhan. Nah, kita tahu di mana kegelapan ada, waktu kita ada di situ ada terang Tuhan. Di mana ada yang tidak dipulihkan, waktu kita datang di situ pasti ada terjadi pemulihan, karena ada Roh Kudus bersama saudara dan saya. Amin. Dan tempat ini adalah tempat kudusnya Tuhan. DTS akan datang ke sini murid-murid. Mereka berharap datang ke sini untuk mereka berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Mari yuk staf-staf yang ada di sini. Mari kita menghargai tempat yang Tuhan kasih. Ini adalah tempat holy ground-nya Tuhan, tempat kudusnya Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan berdiam diri di dalam hidup kita, di dalam kekudusan. Kita harus menciptakan suasana di mana hadirat Tuhan di situ ada kekudusan. Kalau mungkin waktu-waktu ini teman-teman ada sesuatu yang mengganjal, ada yang membuat kamu tidak nyaman menyendiri dengan Tuhan itu karena dosa, pemberontakan, karena si jahat yang masuk menggoda hidupmu. Mari datang sama orang yang kamu rasa bisa terbuka, open, terbuka, nggak apa-apa. Kita semua masih belajar, betul? Kita semua masih terus belajar untuk terbuka, untuk terus mau dimurnikan dan dimerdekakan oleh Tuhan. Dan yang kedua, untuk kita terus bisa bertahan, atau tujuan kita kenapa kita ada di sini, melayani Tuhan. Yang kedua, teman-teman, berani mengambil tanggung jawab. Kita ada di sini dibuat oleh Tuhan dengan cerita besarnya Tuhan. Kita ada bukan untuk kita dilayani. Sama seperti Yesus, dia datang ke dalam dunia ini. Dia bukan untuk dilayani, tapi dia melayani, teman-teman. Tapi kita nggak mungkin bisa melayani kalau kita tidak mengambil rasa tanggung jawab. Semua yang ada di sini pasti ada tanggung jawabnya, betul? Semua yang ada di sini kita ada tanggung jawabnya. Dari tanggung jawab itulah kita akan bertumbuh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari tanggung jawab itulah kita bertumbuh bagaimana kita terus melayani Tuhan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ini bukan berbicara posisi atau jabatan, teman-teman. Tapi ini berbicara tentang tanggung jawab peran teman-teman ada di sini untuk apa. Saya percaya melalui saudara dan saya, Tuhan memberikan tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu untuk dinyatakan Tuhan. Untuk dinyatakan bagaimana Tuhan itu. Dan siapa itu Tuhan. Kita bukan lagi bayi-bayi yang makan terus bubur, betul? Di DTS kita sudah dilayani. Tapi waktunya kita sekarang melayani. Bukan berarti kita nggak perlu dilayani. Tapi tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu waktu ini apa, teman-teman? Tanggung jawab saudara dan saya itu apa waktu ini? Ambil rasa tanggung jawab itu. Mari punya tanggung jawab. Mari jangan jadi manusia yang gak punya tanggung jawab. Tahu gak, orang yang bertanggung jawab itu, orang yang punya tanggung jawab itu adalah ciri orang yang dewasa. Dewasa itu bukan dilihat dari umur. Dewasa itu dilihat dari tanggung jawab yang kita kerjakan. Orang akan respect, orang akan tertarik lihat hidup kita ketika kita bertanggung jawab. Ketika kita melakukan tanggung jawab kita. Semua kita di sini tanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Kenapa kita ada di sini? Karena sebuah tanggung jawab, betul? Kita ada di sini bukan jadi penonton. Kita ada di sini bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kita ada di sini mengambil tanggung jawab, mengambil porsi yang Tuhan percayakan buat kita. Mari yuk lakukan tanggung jawab kita itu. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Kalau waktu kita melakukan tanggung jawab kita, pasti kita memberi yang terbaik di atas yang terbaik. Saya punya filosofi ini, teman-teman. Kalau masih ada di atas yang terbaik, lakukanlah. Jangan asal-asalan, jangan setengah-setengah, jangan apa adanya, tapi beri yang terbaik di atas yang terbaik. Totalitas, karena Tuhan pun totalitas buat kita. Nyawanya diberikan, yang terbaik dia berikan buat kita. Masa kita yang sudah menerima yang terbaik, kita nggak balas yang terbaik? Staf DTS waktu kemarin di training, banyak banget mereka diguncang. Saya bilang jangan jadi staf DTS kalau kamu nggak bisa beri yang terbaik. Jangan staf DTS kalau kamu masih belum bisa mengerti tujuan kamu jadi staf DTS. Harus kerja keras, harus bisa memberi yang terbaik. Dan yang ketiga, teman-teman, apa kita bertahan atau untuk kita bisa bertahan melayani Tuhan, kita punya komunitas. Dan kita punya kerjasama yang baik dengan tubuh Kristus. Saya bersyukur komunitas yang ada di sini itu membuat saya banyak bisa dikuatkan, banyak bisa ditolong. Saya bertahan bukan karena hanya saya,
bisa melewati itu bersama dengan Tuhan. Tapi karena ada orang-orang di sekitar saya, itu adalah teman-teman komunitas yang ada di sini yang kasih support buat saya. Di saat saya lagi lemah, ada teman-teman yang datang, ada teman-teman yang berdoa. Di saat lagi membutuhkan, di saat saya lagi kekurangan, teman-teman datang menabur buat saya. Kita perlu itu, betul? Kita perlu tubuh Kristus, kita perlu satu sama lain. Mari yuk teman-teman, waktu ini kita menyadari bahwa kita butuh satu sama lain. Dan kita mau jadikan Tuhan yang menjadi center kita, bukan saya atau teman-teman jadi centernya, tapi Tuhan. Dan kita ini semua anak-anaknya, betul? Mari kita saling menolong, saling membantu satu sama lain. Dan waktu kita di dalam komunitas ini, mari kita ciptakan suasana surgawi. Komunitas anak-anak Tuhan yang menyembah Tuhan, sharing firman Tuhan, bukan gosip, sharing kebenaran Tuhan. Mari kita disiplin rohani, mari kita berpuasa, bersekutu, membangun kerohanian pribadi lepas pribadi. Dan waktu kita bersama-sama menyembah Tuhan seperti di korporat, kita akan membawa api-api pribadi, kita akan membawa api-api pribadi kita, dan itu akan seperti terbakar waktu kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari waktu-waktu ini mungkin kita kurang peduli satu sama lain, mari yuk peduli. Mungkin waktu-waktu ini kita merendahkan satu sama lain, mari yuk minta maaf sama orang itu atau sama Tuhan. Karena kita semua di sini sama, kita saling membutuhkan. Di sini bukan berbicara tentang leader, ini bukan berbicara posisi, teman-teman. Semuanya kita masih berjuang untuk melayani Tuhan sampai kita dipanggil oleh Tuhan dan masuk dalam kekekalan. Amin. Mari yuk, mari kita bangun kesadaran bahwa saya ada di sini itu karena cerita besarnya Tuhan, dan saya ada di sini untuk membawa cerita besarnya Tuhan. Sehingga kemanapun kita pergi, teman-teman, di situ ada kesatuan. Sehingga kemanapun kita pergi, di situ ada damai sejahtera. Sehingga kemanapun kita pergi, di situ ada pemulihan. Sehingga kemanapun kita pergi, di situ ada Injil diberitakan. Karena ada Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita. Hamba-hamba Tuhan yang saya hormati di sini, misionaris Tuhan yang saya hormati di sini, yuk. Cerita hidup Tuhan masih terus dilanjutkan lewat hidup saudara. Cerita besar Tuhan masih terus dilakukan lewat hidup saudara. Jangan jemu-jemu untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Jangan berhenti untuk mengikuti Tuhan. Jangan berhenti untuk melayani Tuhan. Petrus waktu dia dipanggil ikut aku, dia nggak hanya dibilang ikut aku, tapi arti ikut di situ tinggalkan semuanya dan ikut saya sepenuhnya. Lupakan semuanya itu, hanya berpusat pada saya, tidak kepada yang lain, tidak setengah-setengah. Semuanya kamu ikuti saya. Dan Petrus mengikuti itu. Itu kenapa ketika di mana Yesus ingatin Petrus, kamu harus ada sama-sama dengan saya. Kenapa pernah dia menyangkal ya? Tapi ada juga di situ cerita di mana waktu Yudas ada di situ. Ada lagi quotes lagi ngetrend gini, teman-teman. Bukan karena pemimpinmu kurang baik, atau bukan karena pemimpinmu kurang pintar, atau kurang jago, atau kurang hebat. Bukan karena gerejamu kurang bagus atau kurang keren, maka kamu tidak berubah atau tidak diubahkan. Tapi kamu tidak berubah walaupun pemimpinmu mungkin hebat atau di sekitarmu luar biasa atau siapapun yang ada di sekelilingmu. Tapi kamu tidak berubah. Atau gerejamu bagus tapi kamu mau nggak berubah-berubah. Itu bukan tentang mereka, itu tapi tentang sikap hatimu yang tidak mau diubahkan. Kamu yang tidak mau berubah, kamu yang tidak mau bertobat. Jadi nggak perlu salahkan orang-orang di sekitar kita. Jangan salahkan orang-orang kalau kita gagal. Tapi cek, apakah saya mau diubahkan oleh Tuhan. Sama juga dengan Tuhan. Tuhan tidak akan bisa mengubah kita kalau kita nggak punya kerelaan untuk diubahkan. Waktu Tuhan panggil kita karena kita mau, betul? Waktu Tuhan panggil kita karena kita mau rela dipanggil oleh Tuhan. Tapi ada satu di cerita yang sangat terkenal, yaitu di dalam pemuridan Yesus ada muridnya yang sangat fenomenal, yaitu Yudas, teman-teman. Yudas apa? Dia bersama Yesus setiap hari. Dia ada di situ. Kalau Yesus ada di sini, dia ada di situ. Dia setiap hari bersama dengan Yesus. Dia bersama-sama dengan Yesus. Tapi dia nggak ikut Yesus sebenarnya. Dia punya motivasi yang tidak baik.
Kita juga semua ada sifat Yudas ya. Jangan gua Yudas pengkhianat, kita juga banyak kali mengkhianati Yesus. Apa yang terjadi? Yudas menjual Yesus dengan harga murah. Dia tidak mengikuti Yesus. Walaupun dia bersama-sama dengan Yesus, tapi dia tidak mengikuti Yesus. Itu artinya teman-teman. Jangan sampai kita bilang kita mengikuti Yesus, kita melayani Tuhan, kita misionaris dipanggil oleh Tuhan di sini, tapi sebenarnya kita seperti Yudas. Kita mengkhianati Tuhan, kita nggak mengikut Tuhan, kita mengikut motivasi kita, kita mengikut keinginan daging kita, kita mengikut kemauan kita. Bahkan Yesus pun kita menjual. Kita bisa melihat ya dampaknya Yudas, dia sakit sekali perasaannya. Karena akibat dia jual, Yesus harus mati. Saudara dan saya, mari kita mengikuti Yesus, tidak pakai motivasi yang lain. Kalau saudara ada di sini, berarti saudara tidak akan mengalami banyak penderitaan, banyak situasi yang sulit. Akan banyak mungkin liku-likunya. Tapi mari kita bertahan di dalam kondisi yang sulit sekalipun. Saya dan saudara dibawa Tuhan untuk terus diingatkan menjadi serupa dengan Dia. Untuk terpanggil untuk terus menjadi serupa seperti Yesus. Jangan menyerah hanya karena kesulitan. Jangan menyerah hanya karena keinginan kita belum tercapai atau kemauan belum tercapai. Jangan menyerah kalau tanda-tanda mujizat sepertinya nggak ada gitu ya. Jangan menyerah kalau kita ada di dalam padang gurun. Percayalah, di padang gurun sekalipun Tuhan ada bersama dengan kita. Percayalah di dalam kesulitan sekalipun Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Tuhan sudah menebus kita. Dia sudah bayar kita dan Dia sudah selamatkan kita. Sehingga firman Tuhan yang Yohanes ini, di mana Yesus ada, di situ kita ada. Sehingga firman Tuhan ini bagaimana kita terus mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Dan kita boleh membawa terus cerita besarnya Tuhan. Mari menjadi orang Kristen yang berbeda. Mari menjadi orang Kristen yang berbeda, teman-teman. Jangan membawa kehidupan yang tidak lagi ada di situ Tuhan. Tapi mari bawa kehidupan yang di situ ada Tuhan, di situ ada kuasa daripada Tuhan. Di sini saudara dan saya, karena ada ceritanya Tuhan dan mau membawa ceritanya Tuhan. Dan 3 hal yang tadi, punya waktu pribadi dengan Tuhan, itu sangat penting. Mau mengambil tanggung jawab, itu sangat penting yang kedua. Dan mau punya hubungan di dalam komunitas satu sama lain. Jangan menjadi egois, jangan menjadi selfish. Itu akan membuat kita bisa bertahan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.